cenderung ke Alter Ego menurutku. Wow, menarik ya. Karena ya Dangerous Grass, early game aggression dari Alter Ego ini akan kita lihat apakah mereka bisa menguasai lagi-lagi jalannya pertandingan di setiap early game. Turtle 1, Turtle 2 itu yang membuat Alter Ego selalu kuat dan bisa memegang kendali awal di permainan. Iya, apalagi untuk trapping-trappingan ya, Dangerous Grass ini udah enak banget. Dengan posisinya dari Bigetron juga sudah melakukan banning terhadap Hellcurt dan juga Arlott. Dan ya ini adalah something yang emang kita harus notice juga gitu loh. Karena dari kemarin, siapapun yang ngelawan Alter Ego, emang cukup harus hati-hati nih sama Hellcurt yang bisa aja muncul di tangan mereka. Dan Josie ternyata tidak dibolehkan untuk diperbutkan untuk game kali ini. Oke, dan bergeser ke arah Alter Ego lagi ya. Tadi kita sempat ngelihat most pick Yusunshin dari kedua belah sisi tim. Pertanyaannya, apakah itu akan di-ban atau dilepaskan? Yap, menarik nih karena Josin udah nggak ada, Yusunsin udah nggak ada juga. Dimana kedua hero itu adalah dua hero yang top picks untuk kedua tim ya. Dan kali ini akan membuka kesempatan untuk apa? Diambil menjadi first pick untuk Bigetron. Apakah memang akan menuju ke arah bagian EXP dulu? Atau kalau enggak menyambung dengan kata gue tadi, kasih hero nyaman dulu nggak sih buat Eman? Ini Langsung. masalahnya ada Cici juga available loh. untuk diambil. Nah, itu dia. Pilihannya di tangan dari Bigetron aja. Nah tapi masalahnya Alter Ego lumayan bisa ngejawab sisi gold lane loh. Hmm. Mereka punya Uranus gold lane, mereka punya X-Board gold lane. Jadi kayaknya mengambil Cici malah menjadi jebakan sendiri gak sih buat Bigetron Gops? Karena Iya. udah sering kan kita lihat hal tersebut. Tapi tetap akan digunakan ya. Meskipun untuk posisinya berarti masih bisa fleksibel kan? Masih fleksibel kok, untuk di XP masih bisa, tapi ya cenderung lagi happening adalah Cici Gold Lane. Even kemarin kan Arvi juga menggunakan sempat Cici Gold Lane yang dikeluarkan gitu loh. So jawabannya dari Alter Ego mau seperti apa? Karena kalaupun emang Cicinya jadi Gold Lane juga, menurutku masih ada beberapa mid laner yang bakalan kuat untuk melawan tipe close combat melee kayak gitu. Ya contohnya kalau nggak jauh-jauh dari adanya Kimi yang udah di ban, kalau enggak ya Luoji yang udah lama nggak kita lihat, tapi masih oke untuk mainin objektif awal. Oke, Hayabusa? Oke, ternyata dua pilihan awal langsung diamankan ya. Dan salah satu hero yang tadi sempat aku mention juga di pre-match, di mana Gatot Kaca di sini bakal jadi hero yang cukup mahal banget untuk Alex terutama. Yang kali ini sudah muncul dan juga untuk menghindari adanya kombinasi Cici dan Gatot Kaca dari Bigetron by Vitality. Hayabusa nih, ini akan jadi pembuktian juga untuk Yasuke. Karena kalau kita mengingat lagi untuk di interview kemarin ketika Alter Ego menang lawan Navi, Yasuke bilang mau membalaskan dendam kekalahan dari Rine di regular season. Dan ini akan menjadi pembuktian juga nih untuk Hayabusa yang dia bawakan. Iya, dan kemana tuh setupnya sama bawain hyper carry ya sebenarnya dari Alter Ego juga dengan Hayabusanya dari Yasuke yang lebih ke arah untuk nge-setup, terus tiba-tiba dibantu juga dari player-player lainnya untuk jadiin gameplay yang bagus banget. So, Bigetron by Vitality lanjut dengan sebuah matchup yang kita udah sering banget lihat, Lancelot, Hayabusa, dan Khalid. Early aggression yang bakal kenceng banget. Dan menurutku ya, 3 pick awal kayak gini bisa menempatkan Cici ke gold lane. Tuh, gimana Gom ngelihat 3 pick atas dari Bigetron? Cici gold lane ya? Cici gold lane tuh. Tapi ini lumayan menjanjikan gak nih ngelihat dari Alter Ego yang udah ngebawa Harit, Gatot, Hayabusa untuk 3 pick atasnya. Kayaknya Cici X dah itu. Digeser ya. Itu masih lumayan ragu. Gimana nih? Masih belum kelihatan ya. Iya. Ah. Soalnya kan dia udah pick hari gitu. Oke, tapi yang cukup menariknya kalau kita lihat dari optionnya, emang ya kebetulan Lancelot ya yang jadi lawan matchup yang paling menarik di sini karena lumayan bisa ngelakuin dodge terhadap beberapa skill dari Hayabusa, Yep. termasuk shadow kill yang pentingnya juga. Dan dengan ditutupnya Kimi berarti menandakan kalau Alter Ego bakal bermain di hyper carry jungler tentunya di Hayabusanya yang bisa pegangin Sky Pierce. Malah dari Bigetron nih yang belum kelihatan nih siapa yang bakal menjadi the main carry-nya, tapi udah kelihatan kalau Uranusnya bakal ditutup. Jadi besar kemungkinan ini Cicinya bisa tetap jadi gold lane sih. Masih membahas ke arah Cici ya, karena emang bener-bener krusial banget untuk posisi dari Cici sendiri. Cuman ada satu band lagi yang harus ditutup oleh Bigetron by Vitality. Prioritas ke area mid lane kah? Ya mid lane sebenarnya untuk sekarang nggak terlalu banyak mungkin yang bisa benar-benar khawatirkan. Lebih ke arah untuk teritorial nggak sih kayak Yiv atau Farsha, Prof? Kalau kayak gini caranya? Asumsinya Cici gold lane ya? Asumsi Cici gold lane, kalau main Farsha sebenarnya masih agak ada resiko ya. Karena ada Gatot Kaca yang bisa melakukan cancellation. Nggak, maksudku untuk Alter Ego. Oh, untuk di mid ya. lane-nya. Fine, kalau Alter Ego kayaknya masih nggak ada masalah karena udah ada Harit juga. Sekalipun mau main utility kayak Yiv, dia udah punya Harit, udah punya magic damage yang cukup dan nice. Biarkan export gold lane-nya muncul ya sebagai lawan matchup dari Cici.
Apalagi kita juga ngelihat belum adanya begitu banyak defender yang keluar dari Alter Ego kan. Karena untuk Harit kemungkinan besarnya bakal ada ditaruh di arah mid lane. Dan XP lane dibiarkan untuk diberikan last pick-nya. Ya, sekaligus juga membuka EF di sini ngebuat ya Cici yang apabila dilepaskan di area gold lane bakal cukup merepotkan juga ya, pasti dengan membawa 3 fighter pasti di area EXP. Dan ini EF menurut aku ngejawab banget buat seenggaknya bakal ada opsi juga yang bisa dipilih untuk Eman nanti di pick keempat atau kelima untuk area gold lane nih, sebagai marksman tapinya. Ini the real kejeniusan saver ya teman-teman ya. Ditunjukkan dengan flexible pick yang memang sengaja ditaruh di akhir untuk menjawab Cici juga. Kalau kesannya Cici yang ditaruh di EXP, ya fine, gak ada masalah. Nanti gold lane-nya bisa lebih bervariatif. Tapi kalau misalkan nanti ternyata Cicinya stay di area gold lane, Xborg akan di last pick tentunya. Iya ya. Bener-bener membalaskan misteri dengan misteri tentunya. Iya. Jadi Bigetron by Vitality respon mereka bakal seperti apa? Yuzong kan yang diambil dengan Valentina. Karena kalau sampai Yuzong dan Valentina yang turun, ini setup yang dibawakan oleh Vitality, Bitter by Vitality bener-bener early aggression banget gak sih? Kayak hadirnya Khalid 2 menit awal tuh jadi kayak punya power banget untuk Bigetron pressure Alter Ego. Even di saat Little Wonder baru muncul. Ya, soalnya kan Khalid sama Gatot kan kalau ketemu di river, Khalid lebih unggul sedikit ya. Iya. Kalau ngomongin poke damage, tapi kalau ngomongin sustain, ya Gatot sebenarnya sustain banget. Cuma gimana cara covernya aja nih, Alter Ego. Di 2 menit awal nggak boleh lepas sama Gatotnya Alek, karena kalau Gatotnya Alek dibiarin sendirian, gampang banget nih. Banyak yang bisa makan. Ada Valentina, ada Khalid, ada Lancelot. Iya, dan aku ngeliatnya Coach Bam di sini mempersiapkan juga untuk mengantisipasi ya. Seperti di regular season di mana Alter Ego selalu menguasai area early game dan mereka membawakan hero yang cukup bisa untuk melakukan inisiasi dari awal game nih untuk setidaknya memenangkan objektif di area terminal pertama dan juga kedua. Tapi jawaban terakhir adalah lampu-lampu dan menandakan ini akan menjadi match up yang menarik nih di area early game karena sama-sama powerful banget dari kedua sisi antara Alter Ego versus Bigetron by Vitality. Iya, dan itu dia untuk drafting dari game yang pertama. Kita akan langsung menyaksikan apa yang akan terjadi untuk game pertama bersama casters yang bertugas Ranger Mas dan juga Lim Kocho. 3-1 untuk para panelis kita yang luar biasa. Selamat datang kembali di MPL Playoff bersama saya Ranger Master juga. Lim Kocho, kita akan memandu ya jalannya semua pertandingan di hari ini. Ada 2 pertandingan Best of 5 Series, pastinya seru banget. Oke, tanpa berlama-lama buat kalian semua di kolom komentar ramaikan karena sebentar lagi kita akan menyaksikan siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya atau siapa yang akan turun Derby SM. Mampukah Alter Ego mentumbangkan Bigetron by Vitality? Let's go to the lane of death. Ini dia pertarungan adu gengsi dari keduanya. Mungkin banyak sekali yang bilang kayak ini adalah standar dari beberapa gold laner yang muncul sekarang. Apalagi kalau ngomongin soal Eman, fleksibilitas dan wow, ini agresif di mid sudah kelihatan sebelum minion datang. Yes. Dan bahkan kalau kita melihat ngomongin karena Arfi dan Eman, mereka sama-sama Youngblood. dua Youngblood. Tapi Eman kita bisa melihat versatile permainan yang dimiliki dari Eman. Membuat Arfi harusnya memang agak cukup lebih hati-hati. Karena terkadang kalau ngomongin karakter fighter memang terkesannya bisa menumbangkan. Tapi dibalik itu semua ada Hayabusa dari Yasuke. Looking for first blood to Moreno. Langsung dihantam di depan sana tanpa ada belas kasih. Under level 4 Hayabusa mendapatkan first blood-nya Lim. Itu dia setelah buff. Langsung ada pergerakan rotasi ke arah mid. Mungkin itu didasari dengan adanya poke damage yang berhasil juga ya. Dari early game tadi. Dan ketika memang dari Valentina udah ngeluarin dash sama dengan Death End. Oke, Death End, gak ada daze, gak ada flicker, dan emblemnya Lim. Ada tech speed ya untuk kedua jungle. Mempercepat adanya mid lane. Tadi mencoba untuk ditukar kembali dengan 1 point kill. Nampaknya berbanding dengan ekspektasi para pasukan dari Bigetron by Vitality. Mereka bahkan kehilangan sosok dari Finn. Lihat, satu player yang cukup benar-benar memukau untuk season ini, Alek. Dia nge-beat, dia tahu dia sekarat, tapi jangan lupakan pasif dari Gatot Kaca. Itu dia. Adanya darah yang mungkin bisa dibalikin. Dan revitalize-nya nggak ke-trigger loh. Ini yang menjadi nilai positif. Karena di turtle pertama, pastinya teamfight akan diungguli sama yang punya revitalize. Of course. Revitalize belum ke-trigger tapi Lim. Itu dia. informasi yang cukup mahal untuk kita saat ini. Sedangkan kalau kita melihat dari posisi di arah gold lane, Eman bakal mau coba di pick off, bakal mau coba di take down, tapi yang tidak pernah untuk bisa mendapatkan Eman dengan mudah adalah awareness. Eman punya awareness dan makro yang cukup tinggi. Itu yang membuat dia tidak cukup mudah untuk ditumbangkan. Dia punya game sense. Yang dimana ketika memang mungkin gankingnya udah menuju ke arah sana, dia sadar. Tapi setup turtle yang sangat cepat ternyata. Bigetron ngelihat pergerakan dari Hayabusa ke atas langsung setup. Jadi mereka mencoba untuk mendapatkan 1 turtle, menukar semua 500 gold difference yang mereka miliki. Dan kali ini Bigetron bakal coba bounce back.
Nile memang belum mendapatkan point kill. Nile akan coba menukarkan seluruh kekurangan ketertinggalan mereka di early game dengan ada Turtle. Nggak langsung instan, tapi better banget untuk ngebuat Eman tetap survive di laningnya. Tapi Moreno terkena point kill kembali. Yasuke mendapatkan 1 point kill atas Moreno. Dan jangan lupakan, untuk beberapa belakangan, memang kita sempat melihat Hayabusa itu jarang banget untuk menggunakan Skypicer untuk di MPL. Tapi sekarang ini masih punya chance Skypicer itu keluar untuk Hayabusa. Yes, di open oleh Andoryu pastinya. Saat berhadapan dengan Onyx. Dan ya dilakukan juga kan sama Kairi. Bentuk talent prediction. Satu suara aja nih. Dua suara. Dua suara. Dua suara Choji dan juga ada Nyerad itu overkill di depan sana menuju ke arah Alter Ego. Ya, dan sisanya ke arah Bigetron ya. Membahas lagi soal Skypierce. Menurut gua kalau memang bisa snowball di awal, jawaban yang sangat-sangat baik sih Skypierce dari Hayabusa. Terbukti ya ketika dibuka oleh Andoryu, dimainkan oleh Kairi juga. Itu works banget, tapi selama memang bisa snowball ya. Kalau Catatan. gagal snowball itu damage akan sangat-sangat minim. Dan susah banget nantinya untuk nge-carry di late game. Makanya kayak mereka harus bisa untuk jaga temponya. Sementara kalau ngomongin tempo, adanya X-Pillen yang bisa ke belakang juga, ini bisa ngebantu nanti Hayabusanya akan jadi bagian bersih-bersih. Betul, bagian bersih-bersih. Nah, kalau ngomongin ke arah bagian bersih-bersih, ini adalah tugas Sevin gimana cara dia bermain flanking. Dan Moreno, dia udah tahu untuk posisi sekarang dia 0-2-0. Dia ditumbangin 2 kali. Yang aku lihat chance Moreno adalah sabar. Jangan terlalu ngebuka badan dulu. Karena dia jadi target yang empuk untuk saat ini tanpa flicker. Dash cuma bisa 2 kali. Ya, mungkin lebih ke jaga dash-nya sih Ji. Bisa juga gitu kan. Jadi jangan sampai poke damage itu pakai dash. Karena ya kalau misalkan tadi antara ngebuang flicker atau dia nggak ada dash, itu bakal bahaya banget. Buset, nggak pakai sepatu loh ini dari Shogun. Oke, kita lihat di depan sana Yasuke dengan ada 1 shadow kill tapi terbagi dengan para minion. Finn mencoba untuk menutup jalan dari Yasuke, tidak ada memiliki lagi shadow. Untungnya Arvi standby ya, full level. Alec Ayan di sini surprise menuju ke arah top lane. Arvi mencoba untuk melakukan following up damage. Tapi ada quick sun cut membuat permasukan dari tim Alter Ego. Nampaknya untuk menumbangkan sosok dari Finn ini akan cukup sulit. Di belakang sana Nino versus everybody dengan Brave Fighters Jet. Kali ini Nino tidak mampu untuk menghentikan pergerakan dari seorang Nile. Dia terus dengan point tapi Nino berhasil menutup point kill. Dengan Nile dan apa terkaksian. Double kill dari Nino. Menumbangkan permasukan dari tim Big Cat. Terdepakkan kehilangan 3 pemain membuat mereka porak-poranda. Wow, agresivitas yang bahkan masih terus. Yasuke. Shadow kill untung stacknya tidak terlalu banyak. Eman jadi mesin bisa survive. Bayangkan kalau di situ ada Skypicer. Itu dia. Tapi ya Hunter Strike memang menjadi core item juga nih untuk Hayabusa. Apalagi kalau kita tahu cooldown reduction ini sangat diperlukan juga. Tapi Alter Ego mereka terlihat dengan sangat-sangat kompak. Teamfight yang berbeda. Retribution. Oke. Cukup bertempur di arah Little Wonder Limb. Dia nggak mau banyak. Mereka nggak mau lebih. Karena kondisi saat ini kita melihat para pasukan dari tim Alter Ego udah dapetin 2000 gold. Itu enough menurut gua. Dengan ketertinggalan mereka dengan 2 turtle dan masih unggul terhadap 2000 gold. Itu banyak banget sih. Dan Eman di sini benar-benar dia tahu banget game sense. Ini yang selalu Lim bilang. Game sense-nya itu memang cukup agak gila menurut gue Lim. Iya. Bahkan kayak ketika musuh hilang, ada yang di momen dia berani farming, ada di momen enggak juga. Dan itu selalu pas gitu loh. Selalu pas mau di-ganking dia jaga posisi. Tapi kalau nggak ada yang mau ganking, walaupun musuh nggak ada di map, Eman dia tetap berani farming. Dan kalkulasi damage juga yang perlu diperhatikan. Tapi Arvi, Shaman Force untuk defensif aja sebetulnya. Hanya ngegigit aja, ngusir Eman lebih tepatnya. Tapi Alex, dia salah satu counter dari Finn. Kenapa Finn ini nggak bisa main dan bermanuver cukup dalam. Ya karena quick sun guard-nya bakal bisa ditutup sama Alex. Screeningnya juga patah banget sih Patah untuk Finn banget. kali ini. Ya ini ya thanks to Alec lah bisa dibilang. Karena memang teman-teman dari Alter Ego jadi terlihat lebih bebas pergerakannya. Oke, kita lihat apa terkuat Dian Pras seberapa ke 1 buah Eman. Tapi di arah belakang sana Eman. masuk ke arah tim Alter Ego. Langsung menuntaskan Eman dan juga Finn. Nino tidak peduli apapun terjadi dan Brave Fighters Nino. Ini dia petarung tangguh, penantang dari EXP Lane Shogun harus tahu siapa yang dia hadapi. El Nino. Itu dia, dan menghindari Shogun. Ya kita tahu Black Dragon Form cooldown-nya lumayan lama sehingga kalau memang nanti digunakan itu bakal jadi sesuatu yang bisa ditarik ulur. Jangan ajak Shogun-nya bermain, itulah kunci dari Alter Ego. Sehingga team fight-nya mereka lebih unggul. Oke, Turtle no perfect kali ini Nile. Tapi kalau ngomongin sosok dari Nile, dia masih nunggu momentum kali ini Lim.
Dia masih menunggu gimana caranya dia bisa melakukan penetrasi full damage-nya. Karena jujur, Nino nih ganggu banget. Makanya gue sempat bahas kemarin ketika Nino menggunakan Yuzong ya. Kan cooldown yang lumayan lama. Itu kayak kurang cocok sama Nino. Yang cocok apa nih? Yang cepet-cepet Lapu-lapu, aja. lompat langsung. Tapi letak betul Guardian. Tidak harus berdekat siapapun. Tapi Eman tertangkap dari sana. Nino memotong jalan bermasuk ke dalam pikiran terhadap Vitality. Damage dari Brave Fighter. Tapi Shogun masih bisa selamat dengan Brave Fighters yang dimiliki dari Nino. Saat ini pasukan dari Bigetron by Vitality harus tahu satu informasi yang sangat mahal. Yasuke belum shadow kill. Itu dia. War X juga udah jadi. 30% cooldown reduction. Shadow kill yang lebih cepat. Quad Shadow yang bisa di-spam juga. Ini bikin Hayabusanya bakal super duper aktif. Dan yang berbeda dengan Nail. Mungkin kalau dari Nail sendiri harus farming terlebih dahulu. Baru jadi ke arah War X dan dia langsung ke arah Endless Battle. Nge-skip Brute Force. Dan gue lumayan setuju dengan itu. Damage dari Lancelot di awal itu bisa jadi senjata utamanya. Iya. Dan kita lihat di sini yang cukup membingungkan Nail adalah target utamanya sulit, Lim. Dia mau target siapa? Hijumi doang di sini yang paling possibility-nya besar untuk ditumbangin. Lihat Real World Manipulation langsung dibuka oleh seorang Eman, ditutup jalannya dengan apa Guardian. Kombinasi yang gagal dan bersama Pin. Mispredict dan bakal dibalikan kembali oleh pasukan dari tim Picket by Vitality. Shadow Kill dikeluarkan depan sana. Berhasil menutup karena Shogun. Tapi dengan zoning out dari Shogun tidak cukup untuk membuat pasukan dari tim Altrigo mundur. After Guardian for nothing. Dan Nail hanya bermain dengan pancernya. Tapi jangan lupakan Nail masih punya damage. Damage dari turret membantu Yasuke. Berhasil menutup jalan dari Vayne. Membuat 3 orang dari tim Bigetron by Vitality tergeletak tak berdaya. Timing masuk yang sempurna. Yasuke hadir di waktu teman-teman dari Bigetron sudah tidak punya skill escape lagi. Dan ya Petrify yang sangat brilian dari Shogun ternyata masih belum cukup tadi. 3-4 orang yang kena. Tapi sayangnya follow-up damage-nya tadi sangat-sangat minim. Mereka nggak punya burst damage yang pasti sehingga yang tumbang cuman Arvi secara garis besarnya. Oke, tapi lihat mereka langsung konsisten dengan 6.000 gold. Bermain disiplin, langsung fokus menuju ke arah Lord. Berhasil didapatkan Shadow Kill, terlalu sakit. On the nowhere Raymond Davis berhasil didapatkan dan Shogun menutup jalan bermasuk ke tim Altrigo untuk bisa mendapatkan dirinya. Black Dragon Transform. The best thing yang bisa dia lakukan untuk bisa mundur ke arah belakang. The best thing yang bisa dilakukan untuk bisa menghindari damage yang terlalu besar dari Altrigo. Tapi ini source yang mahal sekali. Black Dragon Form digunakan secara defensif. Plus Lord-nya langsung muncul. Sekarang Lord-nya mengarah ke arah top lane. Dan ini dia. Barbar dari Alter Ego yang sudah dinantikan dari kemarin. Benar-benar membuat Bigetron kesulitan nih dari Derby Elizabeth. STM! Gak ada kenal berhenti untuk team fight yang mereka lakukan. Lihat Finn bahkan tergeletak depan sana ketika Bolt akan menuju ke arah Besur. Real Manipulation menutup jalan permasukan dari tim Bigetron untuk bisa melakukan defensive menuju ke arah turret dari top lane. Lihat Alter Ego, mereka menggigit Bigetron by Vitality. Rampung regular season kita. Itu dia. Lord-nya hadir ketika pasif dari turretnya udah ke-trigger. Itu menjadi satu buah nilai plus yang sangat-sangat berarti untuk Alter Ego. Masih ada satu shadow, dan Skamiser berada di tangan dari Yasuke. Tapi kalau yang gue lihat, stacknya itu masih kecil sih. Maybe around 10. Item ketiga, Ji. Jelas pasti kecil. Iya. Bahkan belum ada harusnya untuk isinya. Around 10 doang mentok menurut gue. Mungkin dapat 1 tadi. Tapi ya memang gue rasa Skypierce ini memang untuk nge-punish aja sih. Untuk threshold darah yang memang nanti stacknya kalau bisa gede bakal lebih instan gitu ya. Oke, mid-nya. Bakal coba di zoning out oleh Alex di sana. Bakal coba ditarik dengan ada Pin. Dapat masuk ada tim Alter Ego. Mereka coba fokus menuju ke Eman. Gak bisa bertahan dengan cukup lama. Tapi asli ditambah lagi dengan point kill yang sangat baik. Dari para pasukan Alter Ego menuju ke arah seorang Shogun akan menjadi point kill yang sangat mahal. Shogun, zoning out yang dilakukan dan dapat taruhan yang menutup jalan Shogun. Plus, Skype sering aktif. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality kali ini benar-benar ditutup oleh El Nino. Brave Fighters, petarung yang sangat berani dan handal men-zoning out para pasukan dari Bigetron by Vitality. Wow, kedua XP lane yang sama-sama membeli waktu tadi. Shogun yang berhadapan dengan banyak orang. Dan sama, Nino juga ngebeli waktu. Bedanya Shogun tumbang, Nino tidak. Queen Swing. Ini dia satu-satunya item yang membuat tadi Nino masih bisa survive. Dan satu catatan yang membuat di sini perbedaan antara Alter Ego yang kemarin dan juga Alter Ego yang sekarang. Mereka mempunyai Yasuke yang sudah tidak demam panggung. Yes. Mereka melihat permainan Yasuke yang lebih leluasa, lebih luas ketimbang kemarin. Oke.
Dan mereka punya cooldown yang lebih cepat, Ji, dari Mereka- skillnya. Mereka punya cooldown lebih cepat, tapi lihat Arfi apakah akan mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dari Arfi. Remote Formulation dengan apa kelebihan kombinasi yang diberikan. Tidak bisa menutup jalannya seorang Hijumi. Malah di sana, Oh, no. bakal coba dieksekutor oleh satu seorang Nael Salkus. Hanya bisa melakukan buying time. Oh, no. Karena damage dari Nino masih terus sangat Yasuke. Masih mau lebih mencoba melakukan zoning out. So good. Where are you going? Rookie of the season. Ditutup nyawanya di depan veteran EXP laner El Nino. Oh no, masih ada Arfi. Dan minion di bagian bawah masih terlalu banyak membuka dari Bigetron bertahan. Mereka harus benar-benar mengandalkan Nile dan juga kali ini apakah Nile. mampu melakukan clear terhadap ini yang mereka Nile. lakukan. Fokus ke RPSK melihat apa terjadi dan Alterigo berhasil mendapatkan game pertama di Derby STM. Pertempuran tiada akhir. Alterigo mereka tahu nih cara untuk mengalahkan dari Bigetron, yaitu jangan kasih nafas. Bahkan untuk farming pun Bigetron terlihat sangat kesulitan dan Nino XP lane yang sangat-sangat tahu job desk-nya bergerak dengan sempurna di game yang pertama. El Nino melakukan zoning out dengan luar biasa, tapi Yasuke yang benar-benar terspotlight kali ini. Permainan luwesnya tanpa ada demam panggung lagi seperti hari kemarin. Yap, dia ngebuang Retribution dengan sangat pede tadi. Siapapun yang tadi kena bayangannya, entah itu bisa tumbang atau enggak, Retribution langsung dipencet. Flame Retribution. Damage dari Hayabusa yang kita anggap kurang, itu jadi hampir selalu cukup. Dan Skypiercer di item ketiga mungkin kalau dilihat dari efektivitas, gak sampai efektif seperti item pertama. Tapi itu berjalan dengan baik pastinya dengan snowball dari Yasuke. Damage-nya cukup. Karena Itu dia. damage-nya besar, damage-nya cukup dan bisa kita bilang ketika damage yang cukup dan snowballing yang mereka miliki mencoba dilakukan defensif oleh Bigetron. Bigetronnya kan masih dengan kapasitas yang sama, under jauh. Jadi ya tetap Skyfisher itu akan tetap aktif dan tetap akan penetrasinya maksimal. Iya, Karena Bigetronnya nggak punya ruang farming, snowballing nggak naik waktunya. Dan ini dia momentumnya lebih. Apakah jangan-jangan karena sprint dari Eman, bukannya vengeance? Ya untuk pengejaran atau escape itu lumayan enak. Tapi defensifnya itu loh dari awal Yasuke tuh udah sadar, oke, karena dia gak vengeance, gue akan coba kejar ke arah Eman. Dan itu berjalan dengan baik. Itu salah satu faktor, tapi sebenarnya faktor penentu adalah 2 kill di awal Moreno. Mereka tahu Iya. Moreno harus ditutup, mereka tahu mid lanernya nggak bermain, Emannya udah nggak bisa dibantu. Iya, Ketika mereka akan coba fokus ke arah Eman, Morenonya juga nggak punya apa-apa. Tapi tanpa berlama-lama Sopanalis langsung dibedah. Wow, game pertama untuk Alter Ego yang bisa dibilang cukup flawless ya di game pertama. Banget. Gak banyak basa-basi yang bisa dilakukan juga oleh Bigetron, tapi sebenarnya di mana masalahnya? Strateginya Alter Ego berjalan dengan mulus ya, yaitu AE, ABC, Eman. Emannya terpick off banyak banget, 5 kali di awal. Ini yang dibilang sama Betul. Gob. Iya, setuju. AE, ABC, Eman. Jadi bilang sama Gob tadi, Jadi dia matiin berhasil. Emannya. Iya. Dan bener ayo jadi menang. Ya. Sehingga jelas padat ya. Iya, cuman kalau dari aku lebih ke konsepnya dari Bigetron yang nggak tersampaikan sih. Karena konsepnya mereka kan tadi kita sempat bahas juga sama Gobs bahwa untuk late game nih yang bisa benar-benar kasih output damage gede itu tinggal di Lancelot ataupun cicinya kan. Oke. Sementara untuk di early game-nya emang mereka power banget by statistik hero-nya gitu loh. Bukan dari item, bukan dari apa-apa, tapi emang dari hero-nya kuat di early. Tapi nggak tersampaikan dari trio mid lane tadi yang sempat ke pick off kan. Nah, aku emang ngerasa dari kemarin sih lebih tepatnya. Trio dari Alter Ego ini udah mulai apa ya, dapetin koneksinya mungkin dari minggu yang ke 8, 9. 9, ya. Aku ngerasa beberapa kali kayak emang dengan berganti-gantinya pemain, ternyata emang Yasuke yang paling cocok. Dan banyak gerakan Hijume jadi menang, banyak gerakan Alex jadi menang karena Yasuke-nya tuh aktif banget. Pokoknya lihat deh, menit 1:20, 1:10, 1:40. Pasti ada gerakan dari Yasuke-nya dan itu yang selalu menguntungkan buat Alter Ego. Iya, 2 poin kill awal loh, itu yang ngebuat mereka bisa megangin kendali juga di setup early game ya. Meskipun ya lagi-lagi ya, turtle pertama kelepas ke arah teman-teman dari Bigetron by Vitality. Tapi dengan 2 poin kill awal yang emang ditujukan ke arah bagian mid lane, ini yang ngebuat semua early game pressure dari Alter Ego masih bisa berjalan dengan mulus. Solo kill bahkan Solo tadi ya. kill. Iya, dan kita juga ngelihat akhirnya ada satu alasan kenapa Yves yang diambil. Tapi ini dia untuk MVP kita di game kali ini jatuh ke tangan siapa? Tentunya Yasuke yang tidak ada tumbang sama sekali. 904 ya dari segi Sama sekali KDA tidak ada. sebagai
Hayabusa karena emang dari awal berjalan dengan lancar, ada Skyburst juga di tangan. Dan memang kalau kita ngelihat dari damage yang di-deliver pun udah nggak main-main lagi ya untuk di akhir. Tapi sebenarnya ada jawaban nggak sih atas Hayabusa di tangan Yasuke ini tadi? Sebenarnya kalau jawaban ada Lancelot sih yang bakal ngerepotin. Oke. Cuma di awal kita bisa lihat walaupun turtle-nya di-secure tapi pertukarannya tuh nggak terlalu adil gitu. Kayak poin killnya terlalu banyak. Yasuke-nya juga terlalu snowball kan. Dan kita udah bisa lihat sendiri dari awal Skypierce-nya intuit banget. Beberapa kali juga kayak Altrigo memperpanjang team fight-nya dengan tujuan biar Yasuke-nya bisa join fight. Nah, gue ngelihat dari game yang terjadi tadi juga ya, apa yang sebenarnya jadi masalah terbesar dari Bigetron nih untuk game ini? Ini mid-nya sih tadi kayak apa? Geng. Moreno ya? Ternyata kaget berkali-kali. Padahal ya kalau kita ingat ya, Moreno sempat bilang kan jangan gampang ke game. Iya, jangan. Tapi dia membuktikan ya untuk di game kali ini Moreno yang berulang kali nih jadi bulan-bulanan dari Alter Ego loh. Karena susah juga gak sih untuk menghindar dari gengkingannya Alter Ego? Ini adalah setup yang dibawakan dari hari kemarin. Dan kenapa aku melihat jadinya sebuah signature? Karena Hijome yang menggunakan Yves. Kemarin tuh juga sering kali menggunakan Yves. Dan aku baru bener-bener ngeh banget dan ngerti banget kenapanya tuh di hari ini. Dimana biarkanlah untuk Gatot Kaca dan juga Yasuke-nya yang ngacak-ngacak bagian depannya. Kalau misalkan emang dia butuh dipanggil untuk pegang teritorial, nutupin siapa yang pengen ke follow up, ya itu langsung dibuka sama real positionnya Hijome gitu. Kalau aku sih ngomongin yang early game tadi ya, yang tadi gue bilang kayak ya geng dan segala macamnya. Aku ngerasa faktor yang paling gak diduga-duga sama Moreno karena tadi kan di bawah menit pertama ya. Iya. Dan Hayabusa kan biasanya ngegeng itu kalau udah dapat shadow kill. Iya. Oke. Kalau dapat level 4, tapi ya itu yang aku bilang tadi kayak Yasuke itu gerakannya bener-bener dia nggak nungguin level 4, dia udah gerak duluan. Bahkan dia level 3, OTW level 4 pun dia tuh udah gerak duluan dibandingkan dengan siapapun lawan matchup junglernya. Jadi itulah yang ngebuat kenapa Altrigo dari awal leadingnya nggak bisa dihentikan. Karena ya, kita bisa lihat sendiri di detik 44 tadi. Dia udah bukan quad shadow di mid lane. Iya, jujur aku ngeliat memang untuk Yasuke yang layak mendapatkan player of the game ya. Tapi salah satu key player juga di game pertama ini tuh Nino sih. Lihat momentum-momentum yang dia ciptakan dari semua team fight yang ada itu benar-benar ngebuat keuntungan buat Alter Ego dan Alter Ego selalu leading dari team fight-nya. Iya, yang pada akhirnya ngebuat Alter Ego pun kayak nggak ngasih celah sama sekali untuk teman-teman dari Bigetron by Vitality. Mengingat bahwa turret mereka juga pada utuh semuanya gitu loh. Mereka udah dapetin 3 aspek kuatnya dari awal. Dari laningnya oke, team fight-nya oke, objektifnya jalan. Itu yang akhirnya ngebuat Alter Ego Esports tuh udah bisa banget matahin early-nya Bigetron by Vitality. Walaupun untuk Yuzong kita tahu sendiri lah, early-nya bakalan kuat banget, pasifnya bakalan free banget dan dia bakalan tebel banget. Bahkan sudah ada War X dan juga Queen Swing. Problemnya adalah banyaknya apa ya, small CC yang dikeluarkan oleh Alter Ego dari adanya Lapu-Lapu dan juga Gatot Kaca plus zoningan dari Hijome yang ngebuat targeting itu susah dari Bigetron. Iya, 21-4 ya secara poin eliminasi menunjukkan seberapa besar dominasi dari Alter Ego Esports di game ini. Bahkan kalau kita ngomongin game time juga sangat terbatas di 12 menit 52 detik aja. Dan kalau ngelihat ke area atomization harusnya udah mulai kerasa nih ya gap perbedaannya karena beda goldnya juga tadi lumayan jauh sih. Iya, setuju. Karena memang untuk Alter Ego sendiri aku bisa bilang ya, mereka memang terlihat sangat dominan banget, terutama untuk di beberapa early game, di beberapa match yang sudah mereka lakukan, terutama di regular season. Iya. Dan sekarang setidaknya itu waktu yang pas nih untuk mereka mendapatkan poin kemenangan, karena biasanya di atas menit 13 itu ada aja tuh masalah-masalah yang biasa mereka timbulkan. Kalau aku malah mempertanyakan sama Bigetronnya sih, apa keputusan selanjutnya? Kita let's say ngomongin ke depannya deh, apakah mereka akan tetap di blue sides, mereka ambil first pick gitu kan? Karena kelihatannya Alter Ego ini udah ngerti banget gimana Cici, poin plus atau minusnya. Mereka udah tahu jawabannya, mereka bawain Harit Gold Lane, mereka bawain Lapu-Lapu juga yang emang gak bisa di instan. At least kalaupun ini ternyata bukan Lapu-Lapu, let's say itu adalah X-Board Oke. yang emang bener-bener susah buat ditumbangin sama Cici. So be it, ini juga udah kejawab semua sama Alter Ego karena baik itu Nino, baik itu Arfi, mereka pool hero-nya luas, mereka bisa tuker-tukeran hero juga. Sekalipun emang dibutuhkan 2 fighter, mereka udah ada jawabannya intinya. Dan Cici kayak kalau di tangan Alter Ego kita tahu sendiri, Nino zone out-nya luar biasa. Iya. Arfi, landing dia powerful banget. Jadi kayaknya Bigetron nih kayak lagi dicoba lagi coba dijebak lah sama Alter Ego dengan Cicinya ini sebagai umpan utama. Karena Eman prayo banget kan buat Cicinya. Iya. Dan jujur juga ini udah dibahas sama Profesor KB tadi ya, sebelum game yang mulai nih, Cici, kita udah lihat gimana Cici udah berhasil diantisipasi oleh Alter Ego ketika kemarin berhadapan dengan Navi juga gitu. Iya, udah ketemu sama dan Avi. kali ini ya dicoba lagi nih sama Bigetron by Vitality. Di game yang pertama dengan first pick karena Cici ternyata nggak jadi ancaman juga buat Alter Ego karena mereka udah siap untuk menanggulangi Cici first picknya tadi. Iya, dan responnya lagi dengan Yves Hijome keluar gitu loh. Ya udah mainnya ke teritorial setup dan kalau jalan ya kayak gini hasilnya. Snowball yang bahkan bisa dibilang
nggak ada turning point-nya untuk Beginner by Vitality. Apalagi untuk item yang mungkin aku pengen fokusnya ke tangan dari Yasuke terlebih dahulu deh. Karena adanya early aggression yang cepat banget, dia adalah player yang pertama kali dapat yang bener-bener item jadi gitu loh. Counter Strike di item pertama, bahkan Shogun pun masih di belakang sana walaupun dia adalah XP lane. Gold lane pun Eman juga sama gitu loh. Sebegitu cepatnya dengan adanya satu dive in tadi dengan masih level 3 dan hanya menggunakan Shadow Shuriken tapi dead set gitu loh. Masih bisa dapetin assist dan juga kill. Ya, ini dia dari perjalanan atomizations yang mereka mainkan ya. Sebenarnya kayak secara head to head per role-nya juga kelihatan bagaimana dari teman-teman Alter Ego bisa ngedapetin semuanya dengan lebih cepat ya karena gold yang emang dimilikin lebih banyak dan poin eliminasi yang dipegang juga lebih banyak. Dan gue ngelihat tadi head to head juga ya antara Nino dan juga Shogun. Apakah ini sesuai ekspektasi kamu di awal? Ngelihat dominasi dari Nino ternyata? Iya. Aku udah expect sih Dino bakal lebih inilah mendominasi lah di match satu ini sampai 3 mungkin.